Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Kemudian menelikungnya, ia merebut Roro Oji dari ayahandanya Amangkurat I. Tindakan yang mengakibatkan Amangkurat I murka dan mengakhiri hidup Roro Oji dalam kisah yang dramatis, menyedihkan, dan sulit dianalisis oleh nalar. Amangkurat I adalah Raja Mataram keempat menggantikan Sultan Agung Hayokrokusumo. Ia dinobatkan sebagai raja begitu Sultan Agung tutup usia pada tahun 1645. Amangkurat I menikah dengan putri Pangeran Pekik dari Surabaya, yang kemudian menjadi permaisuri dan melahirkan putra mahkota Adipati Anom alias Raden Mas Rahmat. Selama pemerintahannya, ia menampilkan diri sebagai raja yang kejam, tak hanya kepada para lawan politiknya, tapi juga kepada siapapun yang membuatnya kecewa. Bahkan, untuk urusan wanita, dia juga tak pandang bulu. Kisah Ratu Malang adalah salah satunya. Karena kematian Ratu Malang yang merupakan selir kesayangannya, ia memerintahkan semua selir yang jumlahnya 43 dibunuh karena dicurigai meracuni Ratu Malang. Kekejaman Amangkurat I lainnya yang tak kalah mengerikan menyangkut Roro Oji. Perawan cantik yang semula dipinang sebagai selir raja, kemudian hidupnya berakhir atas titah raja. Kisah pilu yang sekaligus menjadi salah satu sisi gelap Amangkurat I ini terjadi di era 1650-an. Amangkurat I yang sudah memiliki puluhan selir, masih menginginkan selir istimewa lagi. Roro Oji, menurutnya tak ada wanita secantik putrinya di daerah itu. Nyonya Ratna dan Yudakarti kagum akan kecantikan Roro Oji. Maka, ia meminta Ki Mangunjaya dan istrinya segera pergi ke Mataram untuk menyerahkan putrinya Roro Oji kepada Amangkurat I. Sesampainya di Keraton Pleret, tempat kerajaan Amangkurat I, Ki Mangunjaya dan istri serta Roro Oji diterima raja. Sontak, Amangkurat I langsung jatuh cinta kepada Roro Oji dan menerima persembahan itu dengan senang hati. Namun, Roro Oji belum akhir balik dan masih kecil. Amangkurat I kemudian menitipkan Roro Oji kepada pejabatnya Wira Raja untuk dirawat. Kelak, jika sudah dewasa dan akhir balik, baru diserahkan kepada Amangkurat I. Ada hubungannya dengan kehadiran Roro Oji atau tidak, tiba-tiba Amangkurat I meminta putra mahkota pewaris tahta Adipati Anom alias Raden Mas Rahmat untuk segera mengakhiri masa lajangnya, menikah dengan putri Adipati Cirebon. Namun, Raden Mas Rahmat rupanya tak suka dengan putri Adipati Cirebon. Suatu hari, Raden Mas Rahmat mampir ke rumah Wira Raja. Betapa kagetnya ia saat melihat perawan cantik sedang membatik bersama istri Wira Raja. Bahkan, Raden Mas Rahmat langsung jatuh hati. Dialah Roro Oji yang sudah dewasa dan makin kelihatan keanggunan dan kecantikannya. Raden Mas Rahmat lalu bertanya kepada Wira Raja, apakah gadis itu adalah putrinya dan ia siap menjadikannya sebagai istri. Wira Raja lalu menceritakan bahwa gadis bernama Roro Oji itu adalah calon selir simpanan ayahandanya Amangkurat I. Maka, dengan terpaksa Wira Raja menolak lamaran Raden Mas Rahmat. Apalagi, Roro Oji juga sudah akhir balik dan sudah saatnya segera diserahkan kepada Amangkurat I. Raden Mas Rahmat kecewa berat. Ia langsung pulang dan mengurung diri di kamar. Bahkan, ia tak mau makan berhari-hari dan terancam akan bunuh diri. Para emban langsung melaporkan keadaan ini kepada Pangeran Pekik yang merupakan kakek Raden Mas Rahmat. Pangeran Pekik sangat mencintai Raden Mas Rahmat. Bahkan, sejak kecil Pangeran Pekik sering merawat putra mahkota itu. Merasa sudah tua, Pangeran Pekik dan istrinya kemudian mengambil tindakan nekat demi cucunya itu. Mereka langsung pergi ke rumah Wira Raja untuk meminta Roro Oji dan akan menikahkannya dengan Raden Mas Rahmat. Tentu saja Wira Raja menolak, takut kepada Amangkurat I. Ia bahkan mengatakan dirinya bisa dihukum mati jika menuruti perintah Pangeran Pekik. Pangeran Pekik tak menyerah, apalagi ia adalah mertua Amangkurat I. Kepada Wira Raja, ia mengatakan bersedia menanggung semua akibatnya. Jika ada kemarahan anak Prabu, meski sampai mati pun akan saya jalani sendiri. Amangkurat I lalu membunuh mertuanya sendiri, Pangeran Pekik dan istrinya dan para kerabat serta pengikutnya.
catatan sejarawan Belanda, Haji de Graaf, Pangeran Peking dan istrinya dieksekusi pada tanggal 21 Februari 1659 bersama 2 saudara, seorang putra, 2 kemenakan dan 60 panglimanya. Total korban 60 orang. Sedangkan Giwira Raja dan anak istrinya dibuang ke Ponorogo untuk dieksekusi semua. Kemurkaan Amangkurat I tak sampai di situ saja. Ia kemudian memanggil Raden Mas Rahmat dan memarahinya. Ia meminta Raden Mas Rahmat memilih membunuh istrinya sendiri, Roro Oyi, atau ia tak akan dianggap sebagai anak dan kehilangan hak sebagai pewaris tahta. Pilihan yang membuat Raden Mas Rahmat dalam dilema besar. Jika mempertahankan Roro Oyi, ia akan kehilangan status putra mahkota. Belum tentu selamat mengingat sifat ayahnya yang kejam dan pendendam. Kemudian, dengan terpaksa Raden Mas Rahmat memilih keputusan sangat berat. Ia ikuti perintah ayahandanya membunuh Roro Oyi yang sangat ia cintai itu. Peristiwa ini dikisahkan sangat mengharukan dan dramatis. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Mas Rahmat kemudian memangku Roro Oyi dalam kepedihan dan kepiluan. Kemudian terpaksa menusukkan keris ke perut Roro Oyi hingga tewas. Dalam kepedihan yang mendalam, Raden Mas Rahmat kemudian diusir ke Liboro. Kadipaten tempat tinggalnya dibakar habis. Roro Oyi, Pangeran Peking dan anak istri beserta semua panglimanya dimakamkan di makam Banyu di Desa Kingerejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bandung. Banyu merupakan Halo. Ya, itu blok kenapa? Katanya ada blok ngapain blok? Jadi saya ada blok. Bentukannya ini adalah Ya logo buat saya buat yang salah saya. Ada tidak kelompok. menggunakan bibulung darah original. Bibulung darah adalah solusi CCSD untuk para mahasiswa. Ya bener kapan? Tadi SD tidak ada. Kalau kita sudah memberikan uang sebagai ini, saya jaminan. Iya, 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 tapi kita kira kalau kabel lo dari lo pasti itu barang-barangnya lo pasti itu kabel. Kesulitan awak mau dulu sampai orang ya, iya. Bisa pulang.
Karena harus dibeli kok dari mana pada dibeli ya bisa lah. Iya. Justru dengan dibeli nggak mainkan aja malah gampang kok. Kamu revisi. Betul, harus diskonnya aja. Gampang. Tapi sendiri pojok. Banyak loh mas kemarin tuh kompresor besar ya kan, Excel besar banyak, Windows Stereo besar banyak, ada itu besar itu ada 30 dijual mas, ya kan? Udah mau dipatasi lah, gitu lah. Ya, kita tuh buat ini masih malah terus malah itu dia kan, terus sama kan? Ah. Apa itu kalau satu aja. Ya buat iya betul. Pemerintah Mataram Islam pada era 1945 sampai 1970 Bayar. karena cinta Ya. Pada itu sama masa semua saya. Ya. Nanti Bu ya pengen. Nanti istri dalam panjang mas. Meski Ratu Malang sudah hampir 2 bulan, ia dibunuh juga bahkan suami dan pengikutnya kemudian dibunuh. Ketika Ratu Malang tutup usia, Amangkurat I tak bisa menerima kenyataan dari kedua tangannya hingga di sebuah dahan termasuk untuk menjadikan kedua hewan tersebut makanannya sesuai dengan perintah sang ayah demi memperbaiki sesuatu yang telah mereka lakukan. Namun tanpa sadar justru memberikan masalah baru dengan hinggap di dahan pohon tersebut yang ternyata dihuni oleh para resi falak surya yang sedang bermeditasi di atas pohon tersebut. Sesnak sangat khawatir melihat dan membayangkan apa yang akan terjadi ketika para resi terjatuh ketika dahan tersebut patah. Ia memohon Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi untuk membantu Garut menyelesaikan masalah yang akan terjadi. Secepat kilat setelah dahan patah dan terjatuh, Garut segera terbang dan menyelamatkan para resi dengan menggigit pohon tersebut dengan parutnya. Dewi Laksmi sangat bangga dengan apa yang Garut lakukan demi menyelamatkan para resi dari kemarahan mereka karena terganggunya meditasi tersebut. Namun masalah baru pun muncul lagi, akan Garut bawa kemana kedua hewan besar tersebut dan juga para resi di parutnya. Garut yang dilanda gelisah karena keinginan tak berjalan sesuai dengan rencananya, memutuskan untuk bertanya kepada sang ayah tentang apa yang harus ia lakukan dengan para resi di parutnya. Resi Kasyap merasakan kehadiran Garut lalu mengetahui bahwa Garut sedang membawa para resi falak surya yang sedang bermeditasi, membuat sang ayah makin cemas karena takut Garut telah mengganggu meditasi para resi. Resi Kasyap menunggu dengan perasaan cemas seorang ayah yang memikirkan anaknya sedang membuat kesalahan. Dengan pelan Garut menjatuhkan gajah dan pura-pura raksasa tersebut di halaman depan buku Resi Kasyap. Kemudian terbang lurus ke arah sang ayah yang telah menunggunya sambil berdiri. Garut juga meletakkan dahan di barunya yang di atasnya ada para resi yang sedang bersemedi. Kemudian Garut mundur perlahan sambil menatap sang ayah memohon pertolongan dengan sorot matanya. Ekspat tetap di Snack Video ya guys. Yang besar ini. Ya,
Sedih banget, inilah 5 hal yang akan kamu rasakan jika kamu menjadi seorang janda di India. Yang pertama adalah para janda harus putih selama hidupnya. Jadi beberapa orang Hindu di India percaya bahwa seorang wanita yang suaminya telah meninggal berarti jiwanya tidak hidup lagi karena sang istri gagal untuk mempertahankan jiwanya. Nah, oleh karena itu, para janda ini harus memakai pakaian sare berwarna putih seumur hidupnya. Karena pakaian ini sebagai lambang status sosial dan duka cita terhadap sang suami yang lebih dahulu meninggalkannya. Yang kedua adalah para janda ini harus mengasingkan diri. Setelah ditinggal sang suami, para janda di India tidak punya pilihan lain selain tinggal di asram vidwa atau di sebuah rumah penampungan khusus para janda. Karena menurut tradisi mereka, seorang janda tidak dapat menikah lagi, kemudian mereka harus melepaskan semua perhiasan dan berdiam diri di rumah, kemudian memakai pakaian berwarna putih. Yang ketiga adalah para janda harus mencukur rambut. Dalam budaya India, seorang wanita yang menyandang status janda akan dipaksa meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan salah satunya adalah mencukur rambut. Nah, rambut yang pendek ini nantinya adalah sebuah sebenarnya homestay tempat tinggal kita. Dan perlu kalian ketahui nih, jadi tempat makan itu adalah tempat makan kita waktu mau berangkat kerja di tahun lalu. Nama makanannya adalah soto lombok. Gak tahu soto sebelum deh, soalnya waktu kita awal kira makan ini adalah lokal. Soalnya masuk bentukan itu kayak ada terus dikasih itu baik deh, itu namanya soto cita kata si ibunya kalau nggak bisa mau berbulan. Tiga masyarakat bisa rela arti hanya banyak satu Indonesia terserok KAI mengumumkan soft launching atau uji coba operasional LRT Jabodebek akan dimulai pada bulan Juli 2023 sampai 15 Agustus 2023. Transaksi untuk uji coba dikenakan tarif 5 rupiah dalam sistem tiket elektronik LRT Jabodebek. Penggunaan alat pembayar cashless yang dimulai sejak soft launching ini dilakukan agar masyarakat terbiasa untuk menggunakan LRT Jabodebek termasuk cara memulai sistem pembayarannya. Mulai bulan Juli 2023, masyarakat bisa naik LRT Jabodebek. Nomor lagi nih. Jadi hari ini kita mau panen ya guys ya. Kita lagi pantau-pantau ikan di kolam, ternyata menemukan lagi kobra Jawa teman. Kalau kau menerobos masuk ke Facebook, kau akan melakukan sama seperti dirimu. Berita yang dengan seribu lembar untuk manis di Gunung Garut, ia tak menyangka ia akan memasuki tempat suci bersastra di seluruh alam bersama salah satu anak yang ia banggakan. Ketika menyaksikan kaget untuk menampilkan tampil yang mengakui keindahan istana tersebut. Dengan mata nanang berkaca-kaca, ia merasa menjadi manusia yang paling beruntung bisa melihat istana yang penuh kebahagiaan tersebut. Kenapa cahaya memiliki batas kecepatan padahal kan beliau tidak memiliki massa? Anda ini mau request apapun curhat panjang amat. Nah, kecepatan cahaya bisa mencapai 300.000 km per detik di ruang hampa. Jadi kalau di ruangan DPR mungkin jadi lambat ya. Nah, alasan kenapa cahaya memiliki batas kecepatan segitu walau tidak memiliki massa adalah karena cahaya masih memiliki momentum foton dan sifat gelombang partikel dualistik yang memberi batasan pada kecepatannya. Jika tidak ada mereka, cahaya bisa memiliki kecepatan tak terbatas ya, walaupun itu mustahil ya. Bang, kenapa cahaya makan nasi putih? Nasi saran saya. Jelas menatap awan. Cek dulu sama Wisnu menceritakan kejadian sesungguhnya tentang asal-muasal seekor gajah dan kura-kura raksasa yang berseteru sepanjang. Pasar malam sopo? Aku gawe dodol sandangan, Le. Aku gawe lanangan. Gayamu apa? Kene goleke pangan anakmu Erino.
wengi-wengi dhewe iku enak-enakan kelonan karo Lilis. Sing ganteng ora duwe tanggung jawab karo anakmu loro. Maka kaya anakmu per bulan kei. Kowe apa pola piye-piye aku nak ngurusi kowe. Aku sakit kok ketemu gini. Anaknya tak jika kowe nak kei nafkah anak kok. Mesin apa? Mesin apa? Lewat kowe nak kei nafkah anak ora aja mesin tak jika tak ketuhi. Lho kowe kei jatah anakmu. Atau sapa cukup karo anak loro. Anaknya tak jika kowe nak kei nafkah anakmu. Masa ki ngoni lonte iso ngoni anak loro ora iso. Kowe urung pisah karo aku tak iso. Aku duwe bojo. Bojo sing kepiye sing kena diganduli. Wong lanang tinggal wong wedok dolenan remit mulai esuk iku jenenge wong lanang. Yo oleh sapa sing ora oleh, tapi kan mesti aturan wong omah-omah kaya ngono. Ancen anakmu kok eloni. Iku kan dekne Joko, duwe bojo iku wis dhewe kenal apa kok mbok video lapo. Bukan berarti aku nak kuat ngingoni anak lapa anak itu tanggung jawabnya sampai kapanpun. Lu ngingoni anak loro itu gak gampang. Sedangkan gue enak-enak di lontemu. Aku nak kos-kosan karo lontemu. Iku gue sama aku. Aku gawe doter sandangan, aku dangure nek aku digawe lanangan. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.